Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini akan membahas kajian Islam yang berjudul Kekuatan Doa dengan narasumber Alia Mubarakah. Baik, di sini saya akan menyampaikan kajian mengenai kekuatan doa. Doa dapat mengubah takdir dalam kehidupan seseorang. Hal inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW. Menurut buku 30 hari meraih kekuatan zikir karya Muhammad Arifin Ilham, 2 di antara cara mengubah takdir adalah dengan berdoa dan berikhtiar. Dan dalam hadis yang termuat dalam Al-Musnad, Sunan Ibnu Majah, dan dinyatakan Hasan Al-Abni dalam As-Sahihah, artinya tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Allah menerima doanya apabila ia berdoa kepadanya dengan tulus, lagi sesuai dengan syarat-syaratnya, dan yang juga kuasa menghilangkan kesusahan yang menimpa siapapun yang kuasa menjadikan kamu, wahai manusia, khalifah-khalifah di bumi, sehingga kamu memanfaatkannya dan hidup nyaman di permukaannya. Dalam taswirnya, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Tabai memahami ayat di dalam arti janji Allah untuk memperkenankan doa siapa yang berdoa. Menurutnya, kata terpaksa sengaja digarisbawahi agar yang berdoa mewujudkan secara benar-benar dan tulus. Fungsi doa dalam Islam. Doa dipahami dalam 3 fungsi, yakni 1 sebagai ungkapan syukur, 2 sebagai ungkapan penyesalan, yaitu pengakuan atas penyimpangan dari ketentuan Tuhan, dan 3 sebagai permohonan, yaitu harapan akan terpenuhinya kebutuhan dan dilengkapinya kekurangan dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Doa juga merupakan sarana untuk memperoleh pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Melalui doa, orang beriman dapat mengakui dosa-dosa mereka dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan berjanji untuk mengampuni dan memulihkan mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Karena doa Anda kuat dan bertahan. Doa adalah penggerak roda kehidupan. Oleh doa, apapun masalah yang takdirnya menyesak dada akan membuat kita merasa kelegaan. Saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Apakah ada waktu terbaik dalam berdoa? Tentu ada. Ada 6 waktu untuk berdoa yang terbaik, yaitu 1. Sepertiga malam terakhir menjadi salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Kisaran waktunya lah mendekati subuh atau di waktu sahur ketika berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan orang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan waktu mustajab itu terus setiap malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 2. Setelah sholat fardu. Usai mengerjakan sholat 5 waktu, juga tergolong sebagai momen mustajab untuk memohon kepada Allah, sebab pada waktu tersebut seseorang hamba dianggap dekat dengan Tuhannya. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa'iza qotla itumus sholata fadzkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Fa'izat ma'anatum fa'aqimus sholah. Inna sholata kanat alal mu'minina kataban mauquta. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, ketika waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya di atas orang-orang beriman. 3. Waktu antara azan dan iqomah. Waktu terbilang singkat. Waktu antara azan dan iqomah harus dimanfaatkan dengan baik. Pada momen tersebut, kaum muslimin dapat memanfaatkan waktu dengan berdoa. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukakanlah pintu langit dan doa pun dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad dan
Tirmidzi. 4. Ketika lapang, maksudnya ketika manusia merasa lapang dan cukup akan nikmat yang diberikan, maka ia dianjurkan berdoa. Sebab keadaan itu justru Allah akan mengabulkan doa seorang hamba. Sebagaimana yang kita ketahui, manusia baru mengingat Tuhan ketika ditimpa musibah atau dalam keadaan sulit. Melalui sabdanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan doanya dipenuhi, maka dipenuhi Allah ketika dalam kesulitan, maka hendaklah ia memperbanyak doa di waktu lapang. 5. Waktu hujan. Hujan adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cucuran air langit. Nabi Muhammad SAW bersabda, 2 orang yang tidak ditolak doanya adalah ketika azan dan ketika rapatnya barisan perang. Dalam riwayat lain disebutkan ketika air hujan turun. Hadis riwayat Abu Daud. 6. Pada hari Jumat. Hari Jumat adalah harinya ibadah sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apabila dibandingkan dengan hari-hari lain dalam sepekan, Jumat dikatakan sebagai hari mempunyai keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat itu ada saat apabila kebetulan seorang muslim salat sambil meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan apapun yang ia minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau begitu, bagaimana dengan adab dalam doa? Untuk adab dalam berdoa ada 7 adab, yaitu 1. Pilih waktu terbaik. Waktu terbaik atau waktu istijabah tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat muslim. 2. Menghadap kiblat. 3. Berdoa dengan rendah hati. 4. Berdoa dengan rasa harap. 5. Yakin. 6. Tidak terburu-buru. 7. Didahului Asmaul Husna. Adapun kisah sahabat Nabi yaitu kisah Said bin Zaid. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Beliau bernama lengkap Said bin Zaid bin Umar bin Nufail al-Adawi al-Quraisy. Zaid dilahirkan pada 22 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ia memeluk Islam bersama dengan Fatimah istrinya. Bahkan berhasil mengajak seorang laki-laki dari kaum Quraisy untuk masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Sebelum memasuk Islam, Said tidak pernah menyembah berhala, memakan bangkai, atau yang lainnya. Ia bertekad mencari agama yang benar hingga memeluk Islam. Ayahnya, Zaid, pun enggan untuk memeluk agama Nasrani saat menjelajah. Sebagai informasi, ia adalah orang yang melakukan penjelajahan spiritual untuk mencari agama yang benar pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Dikutip dari buku Manusia-Manusia yang Dirindukan Surga, karya As'ad Muhammad, bahkan ayahnya Said pernah berkata pada seorang sahabat bahwa ia menitip salam pada Rasul jika ia belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Said bin Zaid pernah berkata pada Rasulullah, sesungguhnya ayahku Zaid seperti yang engkau lihat dan engkau dengar tentangnya, sehingga ia bertemu denganmu, tentunya ia akan beriman. Apakah aku boleh memohon ampun baginya? Rasulullah pun menjawab, yang memohonkan ampunan baginya. Sesungguhnya dia dibangkitkan sebagai satu umat. Tidak banyak yang mengisahkan tentang Said bin Zaid, namun yang perlu diketahui tentang sahabat Nabi satu ini, dia selalu setia dengan Rasulullah dan dikenal dengan doanya yang mustajab. Selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Said bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Doa-doa sahabat Nabi itu dikabulkan oleh Allah atas permintaan Rasulullah. Said merupakan salah satu sahabat Rasul yang tidak pernah absen dalam menemani Rasul untuk berperang melawan musuh.
kecuali perang Bandar, sebab saat itu ia diutus oleh Rasulullah dalam misi pengintaian bersama Tahlah di Syam. Dikisahkan dalam buku bertajuk 95 Kisah Su'ul Khotimah atau Akhir Kehidupan yang Buruk, yang ditulis oleh Majifati Syahid. Said tinggal di Itulah teman-teman, sedikit cerita tentang kekuatan doa yang dialami langsung oleh baginda Nabi Rasulullah SAW yang bisa saya sampaikan hari ini. Demikian podcast hari ini. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pada kali ini, kita akan membahas kajian Islam yang berjudul Berserah Diri. Langsung saja kepada narasumber kita, Kisya Aulia Rahma Pradeni. Allah menyampaikan sebuah sindiran dalam surat Al-Quran. Di ayat kedua, surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan sebuah sindiran. Allah menyindir dengan bahasanya. Emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa. Setelah beriman, berputus asa, berhijrah, berputus asa, dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi menyindir mereka nih, seolah-olah, kenapa setelah kalian beriman, malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukannya harus setelah kalian menyatakan kami tobat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap dan bukti bahwa iman kalian mantap. Ada pertanyaan nih Kak, mengapa sih Allah itu mengatakan bahwa ujian adalah tabiat dari iman? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di pembukaan surat Al-Ankabut kalau ujian itu adalah tabiat iman. Ujian dan keimanan itu nggak bisa dipisahkan. Apa hubungan antara iman dan sabar? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya. Apa hubungan antara iman dengan sabar? Ternyata ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah sabarnya makin baik. Imannya harus makin kuat, kesabarannya jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agama. Itu lebih kepada orang yang berwawasan luas, yang ilmunya banyak. Terkadang, beratnya permasalahan hidup membuat seseorang manusia merasa putus asa. Namun, Islam melarang umatnya berputus asa. Alasan mengapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah adalah karena putus asa sama dengan mengingkari nikmat Allah. Putus asa adalah sikap menyerah dan hilang harapan. Orang yang beriman pasti paham bahwa harapan itu pasti ada jika manusia mau mengusahakannya. Sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikehendakinya bisa terjadi. Kuatkan keimanan dan yakinlah bahwa orang beriman tidak akan berjalan sendiri. Belajar untuk ikhlas menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan keyakinan bahwa suatu saat nanti Allah akan menghilangkan semua kesulitan itu. Hal itu sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Teruslah berharap kepada Allah karena Dia sebaik-baiknya pengharapan. Jadilah orang yang persisten dalam berdoa, karena Allah tahu kapan waktu terbaik untuk menjawab doa hambanya. Mengenai hal ini, ada kata mutiara yang sangat indah dari Ibnu At-Tahilah. Jangan sampai tertunda karunia Allah kepadamu setelah kau ulang doamu, membuatmu putus asa, karena Dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya. Bukan waktu sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Yakinlah pada doa, cepat atau lambat, anugerah dari Allah akan menghampiri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Asy-Syarawi, kamu akan dikejutkan dengan sesuatu yang pernah engkau minta kepada Allah. Sejak waktu yang begitu lama, mungkin engkau sudah lupa, tapi Allah tidak pernah melupakan doamu. Baik nih Kak, kan udah
beberapa halnya udah dijelaskan nih. Ada pertanyaan, yaitu adakah doa ketika kita berserah diri kepada Allah? Ada doa untuk muslim itu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika kasamtu. Adapun teladan Nabi yang bisa saya ceritakan. Bani Israel merupakan salah satu kaum yang hidup pada zaman Nabi Musa. Ada suatu kisah dari Bani Israel yang banyak bertanya mengenai seekor sapi yang disembelih pada zaman tersebut. Orang Bani Israel yang kaya raya tersebut sudah tua, rentan, dan memiliki banyak keponakan. Bukannya mengharap kehidupannya yang panjang, keponakan-keponakan ini justru mengharap kematiannya segera mungkin. Hingga pada suatu saat, salah satu keponakan orang kaya tadi membunuhnya dan membuang mayatnya di persimpangan jalan. Sumber lain mengatakan mayat itu dibuang di rumah salah satu seorang keponakan yang lain. Melihat pamannya mati, keponakan-keponakan itu malah bertikai satu sama lain. Hingga salah seorang dari mereka memberi saran untuk mengadukan perkara ini kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada mereka, "Atas nama Allah, aku menyumpah seseorang yang mengetahui perihal korban ini untuk aku tanyai." Namun, tak seorang pun dari mereka mengaku atau mengetahuinya. Kemudian Bani Israel itu meminta Nabi Musa untuk menanyakan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pun menuruti permintaan mereka dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, "Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?" Maksudnya, mereka menanyakan perihal kematian pamannya. Namun kenapa masalah diperintahkan untuk menyembelih sapi? Nabi Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Yaitu beliau berlindung kepada Allah untuk mengatakan selain yang diwahyukan kepadanya. Bukan melaksanakan perintah tersebut, mereka menanyakan hal-hal yang tidak penting yang memberatkan mereka. Mereka kemudian bertanya, seperti apa ciri-ciri sapi betina tersebut? Apa warnanya, berapa usianya, hingga sampai tahap di mana sapi betina yang jarang ada disampaikan sebagai jawaban. Mereka diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi betina yang berwarna kuning tua sedikit kemerahan, yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandang. Jawab ini pun membuat mereka berhenti bertanya. Mereka bertanya lagi, "Mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendakinya, niscaya kami akan mendapat petunjuk." Nabi Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman sehat dan tanpa belang." Sapi betina dengan ciri-ciri tersebut sangat sulit untuk dicari, bahkan mereka hampir tidak bisa menemukannya. Akhirnya, Bani Israel itu berhasil menemukan sapi betina sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, milik seseorang yang berbakti kepada ayahnya. Ketika mereka meminta sapi itu, orang itu tidak mau memberikannya. Mereka ingin membeli sapi itu dengan emas seberat ukurannya. Namun si pemilik tetap enggan menyerahkan sapi itu. Mereka melipat gandakan harga hingga 10 kali dan baru pemilik itu mau menyerahkan sapinya. Setelah mendapatkan sapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa menyuruh mereka untuk membelinya dan memukulkan bagian tubuh sapi itu ke jenazah paman Bani Israel yang meninggal tadi. Saat mereka memukulkan sebagian dari sapi itu kepada korban pembunuhan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya. Ia berdiri dengan urat leher mengucurkan darah. Nabi Musa kemudian bertanya kepada paman tersebut, "Siapa yang membunuhmu?" "Aku dibunuh keponakanmu," jawabnya. Ia lalu mati lagi seperti sedia kala. Allah berfirman, "Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Itulah demikian kisah Nabi yang bisa saya sampaikan dan kajian Islam tentang berserah diri. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit kajian yang bisa kita pelajari.
Sekian dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.